Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. La khawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du wa ba'dat tahiyah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sering kita mendengar sebuah pertanyaan, apa sih hukumnya memperingati maulid Nabi? Dua pertanyaan yang sering muncul di tengah-tengah masyarakat ketika seseorang memperingati kelahiran Nabi. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah peringatan maulid Nabi, perayaan maulid Nabi ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah? Kemudian pertanyaan yang kedua, yang memerintahkan kita untuk bergembira dengan kelahirannya Rasulullah itu siapa? Dua pertanyaan inilah yang sering muncul di tengah-tengah masyarakat, dan ini akan menjadi bahasan kita di kesempatan kali ini. Yang pertama, benarkah perayaan maulid Nabi ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Suatu saat Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Wa su'ila an shaumi yaumil Isnin." Kenapa engkau selalu berpuasa di hari Senin dan engkau selalu berpuasa di hari Kamis? Apa jawab Rasulullah? "Dzaka yaumu wulidtu fihi wa yaumu bu'istu wa yaumu unzila alayya fihi." Jawab Rasulullah, karena di hari Senin aku mengagungkan kelahiranku sendiri. Di hari Senin inilah aku dilahirkan, dan di hari Senin pula lah Allah mengutusku menjadi seorang nabi, dan di hari Senin pula lah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu Al-Quran kepadaku. Dan ketika Rasulullah menyampaikan puasa di hari Kamis adalah hari di mana diangkatnya amal manusia selama sepekan. Fa uhibbu ay ya'rada 'amali wa ana shaimun. Dan aku menyukai, menginginkan ketika diangkatnya amalku dalam keadaan aku fitrah, dalam keadaan aku berpuasa di hadapan Allah. Artinya, dari hadis ini bisa kita tarik sebuah kesimpulan. Jika ada sebuah pertanyaan, apakah perayaan maulid Nabi, kelahiran Nabi Muhammad SAW ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi? Jawabannya adalah, perayaan ini Rasulullah SAW sendiri yang mencontohkan kepada kita. Jika kita umat yang mencintai Rasulullah, merayakan peringatan maulid Nabi hanya 1 tahun sekali. Namun jika Rasulullah SAW, beliau merayakan setiap minggunya dengan cara beribadah di hari kelahirannya, yaitu berpuasa di hari Senin. Maka kita pun akan berusaha untuk mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Kita berusaha mengagungkan. Sebab kita sebagai manusia, terkadang kita sering lupa. Manusia, al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia yang selalu melakukan kesalahan dan dosa. Maka manusia yang seperti kita, yang tarafnya bukan seorang nabi, yang terkadang suka lupa, ini butuh diingatkan. Diingatkan dengan cara apa? Diingatkan dengan adanya kelahiran Nabi, agar kita mengingat-ingat apa yang menjadi perjuangan Rasulullah semasa hidupnya, dan untuk memperjuangkan Islam. Jadi dengan kita memperingati, kita mengingat kelahiran Rasulullah, itu harapan kita semua adalah terpacu semangat ibadah kita kepada Allah, dan semakin meningkatkan mahabbah, kecintaan kita kepada Rasulullah. Saya yakin ketika saudara-saudara kita memperingati, merayakan kelahiran Rasulullah, mereka bukan karena benci kepada Rasulullah, justru sebaliknya. Karena itu luapan rasa sayang mereka, cinta mereka kepada Rasulullah yang ingin diakui menjadi umatnya. Namun jangan salah, jangan hanya kita merayakan kelahirannya saja, namun ikuti tuntunannya, ikuti sunnahnya, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ibadahnya ikutin. Jangan hanya merayakan kelahirannya saja. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, siapa yang memerintahkan kepada kita untuk gembira, untuk merayakan kelahiran Rasulullah? Senang dengan kelahiran Rasulullah. Di sini ulama-ulama sepakat bahwasanya yang memerintahkan ini langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita lihat dari ayatnya, perintahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ini jelas Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan langsung kepada kita untuk gembira menyambut kelahiran Rasulullah. Jika kita buka dalam surah Yunus ayat 58, Allah dengan tegas menyampaikan, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu." Saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, katakan wahai Muhammad." Ini adalah sebuah kalimat fi'il amr, sebuah perintah. Dalam kaidah usul fiqh dikatakan al-amru yadullu lil wujub.
sebuah perintah itu mengacu kepada hukum yang wajib. Artinya di saat Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk menyampaikan, berarti ini hukumnya wajib bagi yang disampaikan oleh Rasulullah itu untuk mengikuti apa yang Allah perintahkan. Apa perintah Allah dalam ayat ini? Bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Sampaikan wahai Muhammad kepada umatmu agar mereka berbahagia, mereka gembira menyambut rahmat yang aku berikan kepada mereka. Ayat ini memerintahkan kepada kita untuk supaya kita bergembira menyambut rahmat Allah. Begitu banyak rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Dan kita meyakini sebagai umat Islam, salah satu rahmat Allah yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, bukan hanya manusia, bahkan seluruh alam semesta ini, tidak lain dan tidak bukan adalah diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi. Hal ini pun dipertegas lagi oleh Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Allah menyampaikan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Allah menyampaikan, tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad melainkan rahmat yang paling besar bagi alam semesta ini. Subhanallah. Kemudian dua ayat inilah yang kemudian digabungkan oleh para ulama, yang ini dikenal dalam istilah dasar hukum istinbat, menggabungkan dua nas ayat Al-Quran yang kemudian ini dijadikan hujjah. Ayat yang satunya Allah memerintahkan agar kita berbahagia menyambut rahmat Allah, dan ayat yang satunya, tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad melainkan rahmat yang terbesar bagi alam semesta ini. Ini ayat ini berkaitan. Artinya kesimpulannya ini adalah Allah langsung yang memerintahkan kepada kita agar kita berbahagia. Dan kita umat Islam ketika kita menyambut perayaan kelahiran Nabi, memperingati kelahiran Nabi, itu luapan sebagai bentuk kegembiraan kita. Karena Allah telah menurunkan manusia yang paling agung, manusia yang paling mulia dalam sejarah kehidupan manusia. Beliau adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salahkah kita jika kita umat yang sangat merindukan syafaatnya kelak di yaumil akhir, kita senang dengan kelahiran Rasulullah, sehingga ini akan memotivasi diri kita semua untuk senantiasa menjadi pengikutnya, mampu mengerjakan apa yang telah Rasulullah contohkan kepada kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kesimpulannya bahwasanya yang memerintahkan kita agar supaya kita gembira dengan kelahiran Rasulullah tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, merujuk kepada dua ayat tadi, surah Yunus ayat 58 dan surah Al-Anbiya, yang Allah sendiri menyampaikan, tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad melainkan rahmat yang besar bagi alam semesta ini. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasul pun juga menyampaikan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku, bukan hanya cinta kepada kelahiranku, namun cinta untuk menghidupkan sunnahku, kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersamaku di dalam surga Jannatun Na'im. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita adalah umat yang sangat dirindukan oleh Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah pernah menyampaikan, ana mustaqun bi ikhwani. Di hadapan para sahabat saat itu Rasulullah menyampaikan, aku sangat rindu dengan saudaraku. Sahabat saat itu bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudaramu ya Rasul? Apa jawab Rasulullah? La, bal antum ashabi. Kalian adalah sahabat-sahabat terbaikku. Lalu siapa saudaramu ini ya Rasulullah? Yang kau maksudkan, yang kau rindukan ya Rasulullah? Bahkan kerinduanmu yang kau sampaikan sampai engkau meneteskan air mata karena kerinduan, kecintaanmu. Siapa yang kau maksudkan ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, ikhwani humul ladzina lam yarani walakinnahum yu'minuna bih. Saudaraku yang sangat aku cintai adalah mereka-mereka umatku yang belum pernah memandang wajahku, namun mereka beriman kepadaku. Mereka belum pernah mendengarkan suaraku, belum pernah bertatapan langsung denganku, namun mereka sangat mencintai aku, mereka sangat beriman kepadaku. Subhanallah, jika kita mengkaji hadis ini, siapakah yang dimaksudkan oleh Rasulullah kalau bukan kita? Insya Allah
umat yang begitu cinta kepada Rasulullah. Bahkan kita selalu merayakan, mengagungkan kelahirannya. Bukan hanya itu, setiap sholatnya pun kita selalu bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bahkan tidak akan pernah diterima sholat seseorang jika dalam tahiyat awal maupun tahiyat akhir dia tidak bersolawat kepada Rasulullah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu kisah pernah disampaikan oleh Imam Bukhari yang beliau tulis dalam kitab sahihnya, satu peristiwa yang dialami oleh salah satu sahabat Rasulullah, Abbas bin Abdul Muttalib, ketika beliau membaca salah satu surat di dalam Al-Quran, Tabbat yada Abi Lahab wa tab, celakalah kedua belah tangan Abu Lahab, dan sungguh benar-benar celaka Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidak berguna seluruh kekayaan Abu Lahab dan apapun yang Abu Lahab upayakan dalam hidupnya. Sayasla naran dzata lahab, nanti Abu Lahab akan dimasukkan ke dalam api neraka yang baranya menyala-nyala. Subhanallah. Jika kita mendalami ayat ini, luar biasa siksaan Allah. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan nanti istrinya akan datang membawa kayu bakar. Ini maksudnya apa nih? Istrinya datang membawa kayu bakar. Karena mereka ini masa hidupnya saling berperan dalam menghalangi perjuangan Rasulullah. Istrinya penebar fitnah, suaminya seorang yang sangat durjana. Subhanallah, ini pasangan ideal dalam hal keburukan. Maka sampai dimasukkan ke dalam neraka pun Abu Lahab dan istrinya disandingkan bersama-sama dan mereka saling menyiksa satu dengan yang lain. Fi jidha hablum mim masad, dan di leher keduanya terikat tali sabut untuk saling membakar di antara mereka. La haula wala quwata illa billah. Bergetar sahabat Abbas ini ketika membaca surat ini. Beliau membayangkan kayak apa nasibnya Abu Lahab sampai diukir di dalam Al-Quran. Ini manusia diukir di dalam Al-Quran bukan karena kebaikannya, namun karena keburukannya. Di tengah munajatnya dia memohon kepada Allah, ya Allah, apakah benar Abu Lahab sebegini celakanya engkau perlakukan di alam kuburnya, bahkan di dalam neraka nanti. Hingga seolah-olah Allah ingin membuktikan kebenaran ayat itu. Di tengah-tengah tidurnya Abbas bin Abdul Muttalib ini, Allah menghadirkan sosok Abu Lahab dalam kesedihan, dalam penuh kesengsaraan apa yang dialami oleh Abu Lahab di alam barzah. Lalu kemudian dalam tidurnya ini Abbas bin Abdul Muttalib bertanya, apakah benar Allah sampaikan di dalam Al-Quran engkau disiksa sedemikian rupa oleh Allah di alam barzah? Apa jawaban Abu Lahab? Engkau benar wahai Abbas, aku disiksa oleh Allah tanpa henti di dalam kubur. Subhanallah, dengan berbagai macam siksaan, dibakar, dicambuk, dipukul, dipulihkan kulitnya lagi seperti semula, dibakar lagi, dicambuk lagi, dipulihkan seperti semula. Subhanallah, kayak apa sakit yang dialami oleh Abu Lahab di alam kuburnya. Namun ketahuilah wahai Abbas, dalam 1 minggu aku disiksa oleh Allah. Ada 1 hari Allah memberhentikan siksaanku dan Allah memberikan keringanan siksaan. Sahabat Abbas penasaran, kemudian bertanya, ayo yaumin dzalika ya Abu Lahab, hari apa itu wahai Abu Lahab? Kenapa Allah memberikan keringanan siksaan kepada? Subhanallah, Abu Lahab menjawab, hari itu adalah hari Senin di mana Muhammad dilahirkan. Saat itu alangkah gembiranya hatiku menyambut kelahiran Muhammad. Sepupuku Abdullah memiliki seorang putra yang sangat tampan yang bernama Muhammad. Bahkan budak kesayanganku yang bernama Syuaibah mengabarkan kepadaku tentang kelahirannya Muhammad. Saat itu juga aku undang seluruh pemuka Quraisy. Aku mengadakan syukuran, senanglah dengan kelahiran Muhammad. Lalu aku bebaskan budak kesayanganku yang bernama Syuaibah ini karena mengabarkan berita gembira akan kelahirannya Muhammad. Inilah mungkin satu-satunya amal perbuatanku yang dinilai baik di sisi Allah. Sehingga setiap hari kelahiran Muhammad, Allah meringankan siksaan kuburku. Dan Allah banyak memberikan kemuliaan kepadaku di dalam kubur. Dari kisah ini bisa kita tarik sebuah kesimpulan. Jika manusia durjana, manusia yang laknat, manusia yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam neraka, khalidan mukhaladan fiha, kekal selama-lamanya di dalam neraka, namun ternyata masih mendapatkan kemuliaan dari Allah gara-gara mengagungkan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak sedikit orang mengatakan bahwasanya riwayat ini lemah karena tidak bisa dijadikan mimpi itu sebagai hujjah. Namun kita harus ingat wahai saudaraku yang dirahmati Allah, jika kita yang bermimpi
Jika orang biasa yang bermimpi, mungkin bisa kita mengatakan itu adalah sebuah kedustaan. Namun jika itu yang bermimpi adalah seorang sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW, maka apakah kita berani mengatakan itu adalah sebuah kedustaan? Dan jika itu sebuah kedustaan, hadis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka tidak mungkin ulama sekaliber Imam Bukhari mencantumkan kisah ini dalam kitab sahihnya. Maka apa yang harus kita sikapi dengan perbedaan ini? Mari sama-sama kita menerapkan apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Lana a'maluna walakum a'malakum. Mari sama-sama mengamalkan satu pedoman yang menjadi keyakinan kita. Jika itu memang ada hujjahnya, ada keyakinannya, ada dasarnya kita mengadakan perayaan Maulid Nabi, silahkan adakan perayaan Maulid Nabi, namun ingat, jangan berlebihan. Jika perayaan Maulid Nabi mengarah kepada adat istiadat yang dilakukan oleh orang-orang kafir, minum-minuman keras, membuang-buang makanan, mubazir di dalamnya, banyak sesuatu yang sia-sia yang dilakukan pada peringatan Maulid itu, maka jelas ini mengarah kepada hukum yang haram. Namun jika dalam perayaan Maulid Nabi ini kita diperdengarkan kisah-kisah Rasulullah, kita menjadi semakin ingat. Subhanallah, alangkah besarnya perjuangan Rasulullah untuk kita. Dibacakan kisah-kisah Rasulullah, diperdengarkan tausiah, diperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, terjalin silaturahim di antara kita. Karena kumpul banyak orang-orang saat itu, maka insya Allah akan banyak kebaikan di dalam peringatan Maulid Nabi, asalkan dengan satu catatan, wala tusrifu, jangan berlebihan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita menyikapi perbedaan ini. Bagi saudaraku yang tidak suka atau tidak mengadakan perayaan Maulid Nabi, kami hargai itu, dan kita saling menghargai satu dengan yang lain. Jangan sampai khilaf, perbedaan di antara kita, saling memusuhi satu dengan yang lainnya, apalagi sampai mengkafirkan satu dengan yang lain gara-gara berbeda amalan, berbeda keyakinan satu dengan yang. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan kita insya Allah akan dikumpulkan oleh Rasulullah bersama-sama dengan para sahabat, orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah, yang insya Allah kita akan dirindukan oleh Rasulullah, dan syafaat Rasulullah akan mengalir untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.